Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam perkuliahan pengantar hukum Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Semoga senantiasa mahasiswa-mahasiswi dalam kondisi yang sehat-sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai klasifikasi hukum di Indonesia. Dari penggolongan atau klasifikasi hukum, kita akan membagi ke dalam 6 klasifikasi hukum. Yang pertama, klasifikasi hukum berdasarkan isi norma. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan waktu berlakunya. Yang keempat, klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya. Yang kelima, klasifikasi hukum berdasarkan sifat. Yang keenam, berdasarkan tempat berlakunya. Klasifikasi yang pertama, hukum berdasarkan isi norma, atau kita bisa mengenal dari substansi yang dikandung. Yang pertama adalah hukum privat, dan kedua hukum publik. Kita akan pelajari lebih lanjut masing-masing perbedaan dalam klasifikasi hukum berdasarkan isi norma. Hukum privat mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Jadi dalam hal ini tidak hanya saja mengenai orang perorangan yang terikat suatu hubungan hukum, namun juga orang perorangan dengan badan hukum atau antar badan hukum. Badan hukum sebagai contoh perseroan terbatas, CV, firma, dan lain-lain. Ya, contoh dalam hukum privat ini seperti hukum kontrak, hukum keluarga, seperti saat ini saudara-saudari sedang menempuh program studi hukum keluarga Islam. Nah, akan lebih banyak mempelajari bagaimana hukum privat itu nantinya bekerja, ya. Karena hukum keluarga menjadi salah satu aspek yang masuk ke dalam hukum berdasarkan klasifikasi isi norma. Di dalam hukum keluarga tersebut juga menganut asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata. Ya, jadi hukum perdata secara umum, kemudian di dalam hukum perdata salah satunya mengatur hukum tentang keluarga. Hukum kontrak, misalnya kontrak kerja, kemudian kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa. Nah, itu salah satu hukum privat bentuk-bentuk percontohan ya, baik itu antar orang perorangan atau misalnya kontrak pemberian kredit. Nah, akad kredit itu suatu bentuk perjanjian atau kita menyebutnya kontrak. Nah, bagaimana di situ diatur hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya, nasabah mengajukan pinjaman kepada bank. Nah, bank di sini memang bukan orang perorangan, tapi dia bertindak sebagai badan hukum. Ya, jadi Bank BRI katakanlah memberikan pinjaman kepada pengusaha UMKM dengan kredit usaha rakyat, dia berlaku sebagai perseroan terbatas atau badan hukum dan nasabahnya sebagai individu. Termuat di dalam kontrak tersebut nominalnya, kemudian jumlah angsuran setiap bulan, kapan angsuran berakhir, lalu denda apa yang ketika terjadi telat pembayaran kredit atau angsuran oleh nasabah, sampai konsekuensi jika memang terjadi gagal bayar oleh nasabah kepada kredit yang dia pinjam dari perbankan. Nah, itu diatur dalam hukum kontrak sebagai asas yang dianut di hukum privat itu sendiri. Kemudian hukum keluarga tentu sudah sedikit banyak tahu bagaimana ada ikatan perkawinan menghasilkan aspek-aspek hukum. Misalnya salah satunya adalah terikatnya kewajiban laki-laki memberikan nafkah di situ, ya. Serta bisa saja sebelum pernikahan di situ terjadi perjanjian pranikah. Apakah boleh? Boleh. Hal itu diperbolehkan kepada calon mempelai untuk mengamankan dalam tanda kutip hal-hal yang dibawa atau harta-harta yang dibawa yang dikuasai sebelum masuk ke area perkawinan nanti suatu saat atau untuk menegaskan jadi memberi batas ketika nanti ada tindakan-tindakan yang di luar batas itu akan ada konsekuensi yang diambil oleh
salah satu pihak ya. Misalnya ketika mengambil hutang ternyata si istri tidak tahu. Nah, dengan perjanjian pranikah upaya hukum yang dilakukan di situ melindungi salah satu pasangan ketika memang terjadi iktikat tidak baik di perkawinan nantinya. Kemudian hukum perdata itu secara umum mengatur tentang orang, mengatur tentang benda, terlebih tadi ada kontrak diatur di bab ketiga, buku ketiga, hukum perikatan, dan yang terakhir terkait daluarsa. Kemudian, karakteristik dari hukum privat itu sendiri, dia mengatur hubungan antar subjek hukum. Ya, jadi hubungan dari orang perorangan, misalnya perkawinan tadi, hubungan dari orang dengan badan hukum, misalnya nasabah meminjam kepada suatu bank tertentu, kemudian sifatnya adalah sukarela, kesukarelaan, dan berdasarkan kesepakatan, voluntary dan kesepakatan. Jadi tidak ada paksaan. Ketika seseorang ingin mengajukan pinjaman ke bank, KPR misalnya, ya itu inisiatif dari nasabahnya sendiri. Sudah memilih bank mana yang tepat, kemudian menimbang ternyata ada salah satu pilihan yang di mana bunganya kecil misalnya, atau masuk ke angsuran berdasarkan pendapatan dari calon peminjam, ya itu nanti sebagai syarat kesukarelaan dari nasabah untuk bisa masuk dan meminjam sebagai kredit, baik itu kredit usaha maupun sampai ke kredit perumahan. Dan di situ didahului dengan kesepakatan. Kesepakatan dari kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani. Jadi kalau sebelum uang itu cair atau sebelum bank akan membeli rumah untuk di KPR-kan kepada nasabah, ya harus ada kesepakatan dulu. Ya memuang tadi sudah saya sampaikan jumlah angsuran, kapan tenor atau waktunya berakhir, konsekuensi apa apabila di situ terjadi wan prestasi, cedera janji, ya. Kemudian agunan apa yang dimasukkan untuk bisa menjamin nantinya jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kontrak jual beli, perjanjian kerja, ini juga termasuk ranahnya perjanjian kerja dan fokus pada kepentingan individual. Jadi kalau memang maksud dari diadakannya perjanjian ini adalah untuk melindungi unsur-unsur atau hal-hal yang terjadi di masa setelah perkawinan, ya itu fokus kepada kepentingan masing-masing calon mempelai tadi. Oh, saya sudah punya rumah yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, ini harus ditegaskan dari awal bahwa rumah ini memang milik saya sejak sebelum perkawinan ini hadir. Atau saya memang sudah punya tabungan misalnya karena dia owner ya dari suatu perusahaan skincare sejak dia masa sebelum perkawinan dimulai. Ya sudah ditegaskan dari awal aset-aset yang dia bawa sebelumnya itu seperti apa sehingga dia terlindungi kepentingannya apabila suatu saat ada kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam perkawinannya. Kemudian berbeda pada klasifikasi berdasarkan isi norma. Yang kedua, hukum publik, dia tidak lagi menyangkut hubungan antar individu saja, tapi peran negara aktif di situ. Jadi, hukum publik di sini mengatur hubungan antara negara dengan individu. Contohnya jelas hukum pidana. Hukum pidana yang mengatur secara umum baik pelanggaran maupun kejahatan yang ada di yurisdiksi wilayah Indonesia. Jadi ketika terjadi pencurian ya sudah ada pasal yang mengatur. Ketika ada penganiayaan sudah ada aturan-aturan di dalamnya. Apalagi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan. Ya, itu sudah ada aturannya. Meskipun tidak ada yang melapor, meskipun tidak ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya, tapi kalau sudah terjadi ada korban di situ, ada seseorang yang bisa kita katakan yang meninggal secara tidak wajar, tentu polisi aktif untuk menelusuri lebih lanjut apa penyebab meninggalnya seseorang itu. Jadi meskipun tidak ada laporan terkait orang hilang, tidak ada orang yang merasa eh, keluarganya
tidak baik-baik saja atau dalam kondisi meninggal misalnya. Nah, itu tetap akan ditelusuri lebih lanjut. Sama halnya seperti yang terjadi pada berita akhir-akhir ini di mana ada kerangka tubuh manusia ya, kerangka tubuh manusia yang ditemukan bersama HP, kemudian potongan-potongan baju di dalam pohon. Nah, ada sebuah pohon, saya lupa, mungkin nanti bisa dicek beritanya, di daerah Sumatera ya. Di situ pohon cukup besar, kemudian di dalam pohon tersebut ada HP, ada kerangka manusia dan potongan-potongan baju. Ya, kain, potongan kain. Nah, di situ ditelusuri lebih lanjut. Meskipun tidak merasa nih ada anggota keluarga yang kehilangan, yang lapor dan dengan ciri-ciri mungkin dari HP-nya atau baju yang terakhir dipakai dan lain-lain. Tapi aktif si polisi tersebut menggali informasi terkait apa yang menjadi penyebab. Apakah memang dia dimangsa hewan buas ya, dimasukkan kemudian oleh hewan buas tadi di dalam sebuah batang pohon ya, atau memang terjadi sebuah pembunuhan dengan motif menghilangkan jejak kemudian dimasukkan ke dalam pohon. Nah, itu kita perlu cek lebih lanjut bagaimana hasil investigasinya. Kemudian hukum pajak. Hukum pajak ini juga tidak menyangkut orang perorangan, tapi diatur oleh negara. Jadi hukum pajak di sini ya diupayakan sebagai salah satu pendapatan dari negara. Sebagai upaya ikhtiar dari negara untuk bisa membangun cita-cita dan menuju tujuan negara itu ya salah satunya dengan bergotong royong. Konsepnya bergotong royong dari warga dikembalikan kepada warga. Meskipun tentu di sini ada beberapa kritik ya terkait pajak-pajak yang saat ini ada, saat ini berkembang. Namun kita tinggalkan ya pada prinsipnya adalah pajak tadi tidak hanya mengatur hubungan antar individu, misalnya ada pajak penghasilan, kemudian dari pelaku usaha mengenakan pajak penghasilan kepada pekerja. Nah, itu bukan untuk kepentingan pelaku usaha, melainkan untuk kepentingan negara yang memang mewajibkan pelaku usaha atau sebagai usahawan menarik pajak kepada karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaannya. Hukum administrasi di sini salah satu contohnya bagaimana pelayanan publik yang coba ditingkatkan, coba diefektif serta efisiensikan sebagaimana harapan untuk mewujudkan service excellent atau pelayanan prima dari pejabat aparatur sipil negara kepada warga negara. Karena yang namanya ASN kita kembalikan dari istilah semula, mereka dari peristilan Inggris civil servant atau pelayan publik di situ. Tapi di Indonesia bukan ditafsirkan sebagai pelayan publik, ya, pegawai pelayan publik bukan, tapi aparatur sipil negara. Jadi ada sebetulnya perbedaan terjemahan dari civil servant yang sebetulnya itu adalah konsekuensi dari ketika kita menjadi seorang ASN tadi. Jadi melayani. Nah, apa hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh pelayan publik tadi atau pelayan sipil? Nah, itu diatur dalam hukum administrasi. Kemudian karakteristik hukum publik di situ fokusnya pada kepentingan umum tentu karena menyangkut hubungan antara individu dengan negara, melibatkan lembaga negara secara langsung, misalnya tadi terjadi ditemukan kerangka manusia. Siapa yang terlibat? Ya, kepolisian. Kemudian kalau berkasnya sudah lengkap dinaikkan ke kejaksaan, kemudian nanti ke persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri misalnya khususnya dalam perkara-perkara publik ya, tindak pidana umum. Kemudian negara dalam hal ini misalnya dalam hukum administrasi tentu ada instansi-instansi, misalnya Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Dan sifatnya dalam karakteristik hukum publik ini salah duanya ya, yakni bersifat memaksa dan mengatur, bukan bersifat sukarela tadi, bukan berdasarkan kesepakatan. Oh, saya tidak sepakat. Hukuman bagi eh, pembunuh itu minimal 20 tahun. Seharusnya adalah misalnya dia
masih punya masa depan, dia masih bisa diperbaiki. Seharusnya minimal 10 tahun lah misalkan ya. Itu tidak bisa, tidak ada kesukarelaan dan tidak boleh ada tawar-menawar berdasarkan kesepakatan. Dalam karakteristik hukum publik ya sifatnya memaksa. Itu sudah diatur dalam KUHP, minimal 20 tahun penjara, maksimal adalah hukuman mati ya. Kemudian mengatur di sana jadi agar tercipta budaya dalam kondisi kehidupan bermasyarakat ya. Dalam hal ini misalnya ketika di jalan kita diatur untuk tidak kebut-kebutan. Nah, itu adalah sifat mengatur dari sebuah undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Jadi gimana caranya orang-orang yang di jalan punya sama-sama hak di situ, kemudian tertib dalam pengguna akses jalan raya atau fasilitas umum tadi, sehingga hak saya sebagai pejalan kaki tidak terkurangi karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berkendara dengan ngebut misalnya sebagai contohnya. Jadi diatur hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan antar individu dan kepentingan orang banyak tadi sebagai sesama pengguna jalan. Kemudian karakteristik hukum publik sebagai contoh, misalnya tadi sudah saya contohkan bagaimana tindak pidana umum seperti pembunuhan, meskipun tidak ada laporan orang hilang atau indikasi orang-orang yang meninggal tidak wajar, tapi jika memang di situ ditemukan kerangka dan bisa ditelusuri, diinvestigasi lebih lanjut, ya aktif ini kepolisian mengusut apa yang menjadi motif tewasnya atau meninggalnya seseorang. Kemudian hukum berdasarkan klasifikasi bentuk, hukum tertulis, tidak tertulis, tentu ini sangat mudah untuk dipahami. Hukum tertulis dibuat oleh lembaga berwenang secara struktural ya, formal bentuknya. Contohnya tentu sudah banyak, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, KUHP, KUH Perdata. Proses pembuatan melalui lembaga legislatif ya. Jadi dibentuk oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan pembuatan atau perancangan peraturan perundang-undangan di dalamnya yang memiliki fungsi legislasi, kemudian memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang tidak memakai helm, dia akan bisa kena tilang apabila berpapasan atau berhadapan dengan aparat penegak hukum atau tertangkap kamera tilang elektronik misalnya. Kemudian orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman juga punya konsekuensi yang sama karena hal tersebut sudah diatur, disebarluaskan melalui Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ya. Jadi ada kekuatan mengikat. Jika kamu tidak bisa mentaati, maka ada konsekuensi di sana. Kemudian tidak tertulis, tentu dia berangkat dari nilai-nilai, tradisi, kebiasaan yang hadir dalam masyarakat tersebut. Sifatnya berkembang, dinamis ya, secara turun-menurun. Dalam hal ini misalnya adat waris ya. Adat waris di Bali dengan adat waris di Jawa tentu akan ada perbedaan. Di Bali, adat waris khususnya untuk perempuan akan sulit untuk mendapatkan hak warisnya. Bahkan tidak jarang hak waris tidak diberikan kepada anak perempuan, melainkan diberikan kepada lembaga adat. Ini juga pernah menjadi problem ketika Pak Bagirmanan sebagai hakim pemutus perkara tersebut. Jadi, salah satu contohnya saya ambil, dia adalah satu-satunya anak, jadi anak tunggal tapi perempuan, ya. Kan tetapi dihadapkan dengan kondisi dia tidak bisa menerima waris karena model waris adat di sana diserahkan kepada lembaga adat apabila tidak ada garis keturunan laki-laki. Nah, perempuan ini juga merasa tidak adil untuk dirinya karena saya sebagai anak, saya yang secara sah, secara aturan negara hadir, ada di situ tapi dalam pewarisan adat tidak diakui hak-haknya. Namun menurut Prof. Bagirmanan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Bagaimana anak kandung asli, anak kandung yang memiliki hak dalam hukum perdata, itu kemudian tidak bisa memperjuangkan haknya, ya. Meskipun dalam hal ini ada
pertentangan di dalamnya dengan pengurus adat setempat. Namun diputuskan oleh Prof. Bagirmanan, waris tetap jatuh kepada si anak perempuan tadi. Jadi ketika memang kondisi-kondisi tertentu khususnya mengenai waris tadi yang kita kenal dia turun-temurun dan bersifat adat di Bali, namun ada progresivitas yang dilakukan oleh Prof. Bagirmanan di sana untuk membuktikan bahwa anak ini berhak kok untuk mendapatkannya karena dia memang resmi, bisa dibuktikan secara dokumen negara ya. Kemudian dipengaruhi oleh budaya dan antropologi hukum, jadi memang budaya patriarki dalam warisan adat Bali lebih kuat, berbeda halnya dengan budaya yang ada di Minangkabau misalnya, di mana Minangkabau merunut jalur dari keibuan atau matrilineal. Tentu jalur dari matrilineal ini memiliki konsekuensi bahwa perempuan akan lebih banyak porsinya, khususnya dalam waris adat di Minangkabau tadi. Di samping ada ketentuan-ketentuan hukum adat lainnya, misalnya ada di Dayak, terkait lingkungan, terkait tindak pidana pun juga ada yang diatur dalam adat misalnya. Nah, sepanjang hal tersebut tidak menyimpangi hukum-hukum negara, ya itu akan tetap berlaku sebagai hukum adat. Tapi jika menyimpangi misalnya katakanlah carok ya yang terjadi di Madura, itu dianggap sebagai warisan adat, namun terjadi atau ada kondisi hilangnya nyawa seseorang karena kegiatan carok, ya harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tadi. Kemudian klasifikasi selanjutnya berdasarkan waktu, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum memuat hukum positif, ius constituendum memuat hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Ius constitutum ya semua hal yang diatur dan berlaku saat ini, KUHP, KUH Perdata, undang-undang perkawinan, undang-undang terkait KPK, undang-undang terkait cipta kerja, undang-undang tentang IKN misalnya dan lain sebagainya itu adalah ius constitutum. Selanjutnya, ius constituendum adalah hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Contohnya RUU perampasan aset. Karena dia masih berbentuk rancangan undang-undang di sana, tentu dia belum bisa dinyatakan sebagai hukum positif. Dia dianggap sebagai nanti suatu saat ketika sudah disahkan oleh legislatif bersama dengan eksekutif, maka dia akan berlaku menjadi ius constitutum. Tapi untuk September 2025 ini, kita masih menganggap hal tersebut RUU perampasan aset sebagai hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Lalu hukum berdasarkan sumbernya ada dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, revolusi. Peraturan perundang-undangan ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi bedakan Perpu dengan peraturan perundang-undangan itu berbeda. Perpu ada di tingkat level ketiga. Sementara kalau peraturan perundang-undangan ya ini secara keseluruhan yang ada dalam piramida ini. Yang pertama dia UUD 45 sebagai ground norm atau norma dasar. Yang kedua dia ada sebagai ketetapan MPR. TAP MPR saat ini berjumlah 41, hanya 41. Kenapa? Karena MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan semenjak fungsinya didegradasi pada saat amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi MPR saat ini ya hanya berwenang melakukan pelantikan, melakukan sosialisasi terkait pengamalan penghayatan Pancasila, ya hanya itu saja. Untuk mengeluarkan ketetapan sudah tidak lagi bisa. Kemudian Undang-Undang garis miring Perpu, ya, undang-undang tentu dibuat oleh legislatif bersama eksekutif. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang di sini hanya dibuat oleh pemerintah tentunya dengan konsekuensi ketika syaratnya terpenuhi. Jadi levelnya sama, keberlakuannya sama seperti undang-undang, tapi dibuat dalam kondisi tertentu. Apa kondisinya? Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dalam hal vacuum of norm atau kekosongan hukum. Jadi ketika dua klasifikasi tadi terpenuhi, ya dia bisa pemerintah itu mengeluarkan perpu tadi sebagai pengganti undang-undang. Contohnya apa? Contohnya pada saat kondisi COVID-19 kemarin ada Perpu nomor 1 tahun 2020.
yang mengatur tentang stabilitas keuangan negara masa COVID-19. Jadi anggaran-anggaran yang semula ditujukan untuk alokasi-alokasi sebagaimana pada umumnya pada kondisi biasa dialokasikan menjadi penanganan dan penanggulangan COVID ya. Kemudian peraturan pemerintah tentu dibuat oleh pemerintah, peraturan presiden dibuat hanya oleh presiden, perda provinsi dibuat oleh gubernur bersama-sama dengan DPR di tingkat provinsi, perda kabupaten kota dibuat oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD tingkat kabupaten maupun tingkat kota. Kebiasaan tadi berlaku seperti hukum adat, jurisprudensi, ini putusan hakim terdahulu itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Traktat ini adalah kesepakatan-kesepakatan internasional, misalnya di tingkat ASEAN, kita menyepakati adanya tidak perlu visa, apply visa ketika mengunjungi sesama negara ASEAN. Itu ada kesepakatannya yang masing-masing tidak boleh kemudian meminta visa pada orang-orang yang berkunjung ke masing-masing negara anggota tersebut. Ya, kemudian doktrin ini adalah segi teori-teori dan keilmuan hukum dan revolusi atau peristiwa-peristiwa yang kemudian dijadikan dasar untuk sebagai momentum dan dideklarasikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal ini seperti terjadi pada Revolusi Perancis yang di dalamnya memuat deklarasi terkait hak-hak asasi manusia yang dari Revolusi Perancis tersebut kita selaku masyarakat dunia PBB mengadaptasi ke Deklarasi of Human Rights (DUHAM) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Lalu hukum berdasarkan sifat, ada sifat mengatur dan sifat memaksa tadi. Mengatur, contohnya tadi misalnya ada kontrak ya. Bagaimana di situ diatur kontrak kredit, akad kredit, kapan jatuh tempo setiap bulannya, kapan berakhir, agunan apa yang dijaminkan, kemudian besaran nominal angsuran setiap bulan, lalu konsekuensi ketika kredit macet itu seperti apa. Nah, itu diatur dalam kontrak, sifatnya mengatur. Berbeda halnya dengan sifat memaksa, Dwingenrecht di sini. Sifat memaksa ya suka tidak suka, mau tidak mau, tidak ada sifat kerelaan, kesukarelaan atau volunteer di dalamnya. Jadi kita dipaksa untuk ikut. Ya, tadi penggunaan helm di jalan raya, penggunaan sabuk, kemudian tidak ngebut di jalan, berkendara dengan menghargai hak-hak pengguna jalan lain. Nah, itu ada aturan yang memaksa. Ketika nanti dia tidak mengikuti aturan tersebut, maka dia akan mendapat konsekuensi di sana. Lalu hukum berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional tadi, semua yang diatur sebagai hukum positif tadi merupakan hukum nasional. Hukum internasional saya sempat contohkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ada diinisiasi oleh PBB, kemudian konvensi PBB tentang ICCPR, ini hak-hak sipil dan politik dari masyarakat dunia sebagai konsekuensi anggota PBB, perjanjian ASEAN tadi misalnya sebagai contoh juga, tidak perlu ada apply-apply visa ketika masuk ke Singapura, Indonesia masuk ke Malaysia, Indonesia masuk ke Thailand misalnya, begitu pula sebaliknya. Kemudian perjanjian ekstradisi misalnya, kemudian ada perjanjian investasi ya, termasuk eh, suplai tenaga kerja tadi bagaimana diatur dalam konvensi-konvensi tingkat regional yakni ASEAN. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi klasifikasi hukum berdasarkan ya, 6 golongan berdasarkan isi norma, berdasarkan bentuk, berdasarkan waktu berlaku, berdasarkan sumber, berdasarkan sifat dan berdasarkan tempat berlakunya. Selamat menyaksikan lebih lanjut. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.